WD Sport bukan juga. Hei. Baru semua baru. Karena mobil ini sempat ditawar ya. Sempat ditawar. Dengan angka yang cukup fantastis. Fantastis. Takutnya dapat duit segitu belum tentu bisa ngulang ngebangunnya kayak gini. Iya, pun disuruh ngulang lagi mungkin udah enek. Jengkel saya. Starlet gue pernah ditawar harganya sama kayak harga pasaran ya? Belum, kalau itu belum. Gue belum patah kalau itu. Gue belum patah gue. Di sini kan butuh penyesuaian ada juga. Banyak. Ya, kayak lipnya gitu, biarpun nggak full bumper ya. Lipnya juga kayak gitu deh, lu taruh di bawah, lu tempel bumper nih. Jedrek, ya udah langsung. Iya, langsung bener. Udah langsung nggak perlu yang pakai. Ini kencengin dulu dah, kencengin dulu. Ini kendorin dulu dikit nih, style dulu. Ini agak digedein dulu nih lubangin nih biar bisa nyetar. Iya. Kagak, enggak udah. Tarik dulu di sini biar sama ya. Iya, tarik. Tekor nih gua sini ya, sana kendorin dulu dong. Enggak gitu. Enggak ada, iya. Taruh bumper gua kemarin tuh cobain karena kan kemarin Vario mungkin banyak orang kayak ini mah udah white body. Udah white body nih Vario gitu. Jadi pas gua tempel bumpernya, kagak white body gua, kagak gitu. Udah nih tempel. Memang natnya semuanya ketemu gitu sih. Anjir nih emang. Edan emang kalau negara maju lah gitu ya. Iya, itu yang lo bayar sih. Bener. Itu yang lo bayar, penyesuaian itu sih. Worth it lah, worth it. Worth it, betul. Tapi lo dikasih bocoran nggak sama Mr. T, ini nominalnya berapa sih body kitnya? Nggak mau cerita dia. Nggak mau cerita? Nggak mau cerita dia. Udah pokoknya lo pasang. Iya, berarti agak bunyi tuh ya harganya ya kayaknya. Harusnya sih agak bunyi. Iya. Harusnya agak bunyi, apalagi full kit kan. Iya, full Saya kit. kan bisa beli terpisah kan, lo beli lip doang bisa, beli side skirt doang bisa. Benar, tapi jadinya agak kurang. Agak kurang, bener. Karena nih proporsinya memang udah di-setel sama mereka untuk full kit. Full kayaknya. kit, bener. Kayaknya kalau depan doang akhirnya jadi kenapa Kecuali jadi lip yang 95 itu Came tuh, gitu lo depannya. bisa pasang depannya doang tuh. Iya, tadi kita lihat ya, karena memang Agak tipis. memang tipis, 95. Jadi tuh boleh tuh salah satu ini mungkin body kit yang emang ada. Bener, nggak familiar Emang banget. ada gitu, Iya. nggak familiar. Ternyata tuner Jepang tuh banyak sekali. Gua kalau lagi bawa mobil ini juga, ya mungkin pertanyaannya muncul dari orang yang familiar sama Starlet gitu ya. Custom di mana enggak? Nggak nanya, emang body kit, emang body GT gini ya gitu. Oh, iya. Karena dia mengira kalau wing mereka udah tahu itu pasti bukan bawaan. Iya, karena gede banget. Tapi kalau bawah-bawahnya ini orang suka bertanya-tanya, apa emang gini, apa nih produk aftermarket sih gitu. Tapi nggak ada yang nanya. Ada sih. Ada kan? Soalnya suka kayak gitu. Iya. Bikin di mana gitu. Nah, ada Kenapa pertanyaan. jadi bikin di mana? Booking body kit di mana pos gitu ada. Lah beneran ada. Nggak percaya lu. Lip gue juga itu twin cam ditanya booking lip di mana. Iya, ada gitu kalau googling. Sekarang kan Google udah bisa dari gambar ya? Iya, pakai apa tuh namanya? Baik. Apa sih namanya? Image search. Iya, itulah. Iya, itu udah pakai gitu aja. Jadi kagak bisa bikin gitu kan, nggak semuanya bikin bang. Ya memang Iya. bikin, tapi nggak di sini Iya, gitu. ini yang bikin bukan kita. Iya, kadang-kadang. Yang bikin saya. Custom di mana mas lipnya gitu? Iya. Enggak custom bang. Enggak, Emang gini bentuknya gitu. Tapi kalau ini sih, gue wajar sih untuk orang nanya, ini pakai body kit apa? Iya, karena jarang lihat. Jarang banget dan biasanya kan tuner-tunernya yang terkenal ya mungkin Toms, Iya, TRD, bener. gitu. Nih live sport, Live sport apaan sih gitu kan? wet sport gitu, enggak live sport. WD lagi. sport bukan juga. WD sport. Hei, Weh, baru semua baru. goblok. Maaf ya teman-teman ya, ini emang kebanyakan ngecengin orang nih kalau udah kayak gini nih. Emang bangke we. Saya pakai velg WD sport. Memang bangke. Iya udah. Bangke. Red sport lo. Kan salah-salahin gitu. Apa WD mungkin ada 40 bukan sport. Apa mungkin ada WD sport ya? Apa kita aja nggak tahu kali ya? Iya, bisa jadi kita yang nggak tahu. Itu coba di browsing ya teman-teman ya, ada apa? Nah itu berarti si body kit beli baru. Bumper memang pakainya copotan atau Dapatnya copotan. Dapat copotan Nggak ya. dapat baru iya. Fog lamp juga. Oke, Mas 97 susah. Iya makanya waktu itu ngoyo juga nyari MK1 nggak ada. Barangnya udah banyak discontinue kan. Gue Iya. juga heran makanya kenapa 2 pintu
discontinue duluan ya. Kalau karet balon 4 pintu kan masih Mungkin bisa produksinya cari. dikit kali dah. Tapi kan Di sana Jepang banyak kan 2 pintu, iya. Iya, yang gua lihat yang di sana sih edan. Iya. Nah, yang lo lihat itu Rebanira kan? Iya. Itu alasan kenapa kita pakai Wet Sport Courage. Oh. Iya dia tuh. Karena iya. begitu lihat anjing cakep banget tuh pakai Courage. Dan mobilnya 15. gitu aja. Iya, kalau dia kan malah dibondolin. Iya dibondolin dalamnya, Iya. jadi gua yang ngintip-ngintip gitu. Gua nggak Enggak, tahu body orang yang moldingnya mana ya. juga dibondolin. Oh ya? Di mobil itu lahir GT dibondolin sama dia. Oh dicopot-copotin? Iya, over fender kan dia nggak pakai. Over Iya. fendernya dicabut, abis itu fendernya di roll gila-gilaan. Terus camber gede gitu. Iya. Itu ada beberapa tuh, ada 3 biji kalau nggak salah setelan, ya setelannya gitu semua. Iya. Yang depan, yang ada satu lagi yang warna hitam yang gue fotoin ke lu tuh keluar gitu terus miring rodanya. Yang hitam tuh Glanza ya, yang lo foto. Iya, ya? Glanza, benar. Yang pakai T37V. Iya, Glanzanya kalau nggak salah 2. Kapsul satu, kapsulnya satu. Rebanira itu Rebanira doang. itu, iya. Nah itu sebenarnya yang jadi ini jadi beralih ke velg ya. Inspirasi kita pakai Wet Sport dari WD Rebanira, Sport. WD Sport. Si Rebanira itu. Rebanira itu. Iya. Karena nih Wet Sport ini Courage ya. Courage. Atau yang bisa dibilang jellyfish. Jellyfish. Benar. Ini produksi baru nih. Ini produksi yang baru, benar. Karena Bedanya apa sih sama yang lama? itu tuh gue juga penasaran sebenarnya bedanya apa antara yang OG sama yang produksi baru. Nyari yang 15 yang OG kan susah. Iya, makanya nggak masuk akal udah. Iya, kalau bandingin sama yang 14 susah. Malah yang baru nggak bikin 14 kan. Oh. Maksud gua kalau lo ngelihat yang OG kan kebanyakan yang berada di sini 14 kan. Betul. Nyari 15-nya susah. Betul. Tapi kalau secara visual sih kayaknya nggak ada bedanya deh, Wan. Cakep banget sih ini velg sih. Iya, nggak ada bedanya deh kayaknya antara yang lama sama yang baru. Oh, lu gara-gara ngelihat itu. Iya, pilihan pakai Wet Sport Courage sebenarnya gara-gara Rebanira itu. Waktu itu ya waktu mobilnya lagi proses kan sama-sama cari-cari apa nih ya gitu. Muncullah si Rebanira itu. Cakep nih. Anjing, gurih banget nih gitu. Ini wets-nya spek berapa deh? 15735. 15735. Iya. Dengan ban mewah ini apa nih? Potenza RE71 RS. RE71 RS ini bukan. Jadi waktu itu velg udah datang. Kan waktu mobilnya jadi, gue lupa deh. Kayaknya sempet waktu jadi Live Sportnya itu belum datang deh. Jadi gue sempet ada rolling berlima apa berenam starlet semua. Siapa aja waktu itu, gua, Adi, Mas Bowo, Toto, Mas Bayu, jalan-jalan. Itu mobil ini belum pakai Live Sport tuh, velgnya masih TC05. Oh. TC05 15. Iya. Pakai ban SX2. Terus Live Sportnya udah kepasang, velgnya akhirnya datang. Ban pakai apa nih, Day? Mosok mobil pol-polan bannya yang ada di sini, gue bilang gitu. Beliau ternyata panas Mr. T ini. Apa? Ban apa kata dia? RE71 RS bos, sip bos, gue bilang gitu. Udah. Ini Begitu. varian semi slicknya ya deh ya? Varian semi slick. Iya. Varian semi slick dari Bridgestone. Iya. Yang nggak keluar di sini. Guanya yang kaget tuh waktu ban itu udah nyampe. Ban lu nyampe nih. Hah? Lu beneran beli? Gue bilang. Mahal lagi. Agak kayak ban 18 sih harganya sih. Iya. Nyampe sini. Juragan Kampung Melayu juga. Ini ada ban. Iya kan? Itu kan ada di rak tuh. Ada Iya. ban nih. Lu yang pakai ini aja. Gue tanya harganya. Aduh. Mahal banget gue bilang, ban nih gila. Agak kayak ban 18 sih Ini harganya. 205 50. 20550 ya. Dan kalian harus tahu ya, sidewall-nya benar-benar mencerminkan ban semi slick banget sih. Bener, botak-botak Yaitu gitu ya. Botak sampingnya, nggak ada garis sama sekali di ujung sini. Garisnya baru mulai setelah dari bener. sidewall-nya. Nggak ada nih garisnya di sini, cuman tanda-tanda doang di sini. Bener. Dan bentuk sidewall-nya sih gagah banget. Ini mirip Advan AO50. Bener. AO50. Mungkin kelasnya sama dia kali ya? 50-52 atau sama Neova? Enggak dong, nggak sama Neova nih. Setahu gue setaranya sama 52. 52 kan? Sama 52. Iya, bukan setara sama Neova ini. Bukan. Iya, Advan AO52 kalau kayak gini. Karena AO52. tapaknya sih gila sih. Tapi dipakainya enak sih, maksudnya nggak berisik, terus kalau di hujan nggak tahu karena mobilnya nggak pernah pakai di hujan. Jadi selama kita pakai jalan kering sih enak sih. Enak ya? Enak.
Harganya coba tanya aja dah situ ke Pak Matthew punya. Iya, Pak Matthew punya, tanya Pak Matthew aja. Pak Matthew punya Pak Matthew. Tapi nih ban nggak bunyi deh, nggak yang kayak bung. Enggak. R888 sih gue jual sih gara-gara di Jazz. Sampai tapak kaki. Kenapa jadi bunyinya di? Padahal bearing nggak rusak ya? Enggak. Ini kenapa jadi di sini sih bunyinya gitu? Enggak deh gue. Mungkin karena gue nggak tahu R888R itu berisik karena mungkin tuduhnya gue beberapa kali pakai di mobil yang berisik. Knalpotnya bunyi. Gitu ya? Jadi nggak begitu terasa saat dipakai. Jadi bias ya? Iya, saat dipakai di Jazz, di knalpot yang adem, wah gila sih. Gue bilang berasa. Tapi kalau AO berisik. Tapi yang gue beli second. Jadi gue nggak tahu barunya kayak gimana. Iya. Gue beli second kayak naik tank. Wow, ngerem aja wow, masih bunyi juga. Gue bilang gila. Bagus nggak deg. Nggak, kalau itu peang bannya. Ban MT kan. Gila nih untuk Enak. Tapi Cuma mau ban ini kasih ganteng. testimoni hujan ya itu mobil nggak pernah jalan kalau hujan. Iya benar. Ya tahu jadi. Tapi kering sih. Kering sip, dah rekomen Ya, kalau ada mantap yang ya. berhati besar buat pakai begini. Berhati besar dan berekening cukup. Coba kalian tanya ke Pak Matthew Riverside Wheel untuk 20550 karena biasanya nilai ngobrol-ngobrol kayak gini yang menang dia. Iya emang. Ngobrol orang banyak siapapun yang main mobil Pak Matthew yang menang. Kita di Ombe ngobrol. Cair. Ada orang datang set nanya Iya. ini, saya ada. Kenapa jadi nongol dia? Saya ada. Dia lagi orang ngobrol pada nyantai-nyantai, dia lagi yang Mas menang. Gembul tuh ya? Iya. Iya, Dia udah. lagi yang menang. Gue bilang, "Mat, tuh dari ujung aja bisa menang." Gue bilang, apalagi lu ikut ngobrol di tengah. Gue bilang, dia lagi menang cengenges. Saya ada sih Mas. Saya ada lagi aja. Mas Umar. Dia lagi yang menang. Tuh dia kemarin nawarin saya itu tuh. Ini nih. Ada di rak tuh kalau masuk langsung sebelah kiri atas. Iya, ya ada nih. Beli ini. Size-nya sama ini. persis sama ini. Iya, Don 550. Pakai ini dong. Gitu. Iya, sip. Atau dia ngomongin gini, "Wan, kalau ada yang cari ban 15, gua ada tuh." Iya benar. Cakep. Apaan? RE 71 RS. RS. Duh, Mat, bunyi Mat harganya Mat. Udah lu coba tawarin aja ini mau. Nggak ada yang sama ini, jarang nih yang sama. Kalau udah Nova mah ada juga. Tetap menang lagi. Kalau nggak kena yang itu ditimpa ke samping. Yang penting belanja dah, yang penting belanja. Tetap. Kayak zaman sekarang yang lagi populer pedal ya. Bolanya udah keluar asal masih mantul. Masih dipukul juga sama dia ya kan. Iya benar. Nggak ada out deh, nggak ada Masuk out ya. terus. Masuk terus. Mantul, jebret lagi, benar. Sampai ini baut rodanya Cusco. Kalau itu kan kebetulan beliau distributor Cusco emang. Kalau kemarin Cusco ini Indonesia lucu. namanya Iya, dia. Lucu nih kemarin. Jadi gua kemarin powder coat si rollbar kan. Powder coat rollbar. Pak Pati, ini saya mau beli stiker. Stiker apaan gitu. Ini stiker rollbar. Ya udah dikasih tuh. Belasan juta. Kenapa jadi belasan juta? Kan lu beli sama rollbarnya. Stikernya gua kagak jual. Ya Allah, masa ya nggak ada Pak, ini Pak yang lebihan Pak gitu. Nggak ada katanya gitu. Udah akhirnya dia dengan berbaik hati tuh. Tuh stiker lu gua bawain katanya. Udah baik bener nih Pak nih. Ini berapa duit? Udah gampang katanya gitu. Jadi ada satu set rollbar yang nggak ada stikernya. Lu suka gitu, gue bilang. Gue masih percaya itu nggak dijual. Pas gue ke Jepang dijual ya setan. Gue dibohongin ini gue bilang. Stiker yang silver itu kan. Iya, gue mikir kayak, anjing berarti bener nggak ada stiker tuh rollbar ya. Pas gue ke Jepang, anjing dijual. Gue bilang gitu. Tapi emang biasanya rata-rata datang bareng-bareng ya. Betul, datang barangnya. Oke, Benar. gitu. Karena kan stikernya agak aneh tuh, Dai. Dia Aneh. tuh kayak agak warna besi gitulah, Iya, kayak warna brush, warna brush gitu iya, si benar. stikernya. Dan kemarin gue takut jadi kayak rollbar bikinan ya, Iya, karena nggak ada buat stikernya, chat. iya. Pak boleh nggak Pak? Saya minta stikernya gitu, kasih lah sama dia, gue tempel tuh. Cakep, biar kelihatan Pak gitu Pak, bermerek nih. Kalau barang rollbarnya. Cusco jadi banyak nih di mobil ini. Iya karena dia emang Semi-semi. tempelin, benar. Semi-semi buat pamer, semi-semi buat display. Ini baut rodanya Cusco. Ini rem pakai Endless 282. Ukurannya 282. Gue tahu karena baru nanya kemarin. Iya, karena Antisipasi waktu lo RX7 kan gue nggak tahu tuh. Ini gue udah tanya sama yang punya mobil. Jadi begitu lo tanya gini gue bisa jawab. Ini 282. Tipenya dia juga lupa tapi. Endless 4 pot. 4 pot. 282. 282. Biar Jadi, bisa pakai 15. Bisa 15 Emang dan niatnya pakai 15. two piece Apanya? velgnya.
Velgnya tuh bisa welded. Iya kan? Betul. Kalau pakai 285 nggak muat nih Dai kayaknya. Iya, kecuali velg 15 yang one piece. Betul, Iya, baru muat. Karena biasa nih kebanyakan 285. Iya. Ya kan 285 minimal nih ukuran rotor ya. Tapi kalau ngelihat di sini 282, ini tuh udah mepet nih. Ini mepet nih. Ya itu juga Sama palang sih mepet. ya, Kalau itu, kata tadi biar kan gaul. zaman sekarang biar Ya, gaul, biar mepet zaman sama palang. sekarang. Mepetnya bukan ban ke fender lagi, Bro, ya kan? Oh iya benar. Palang sama kaliper. Lebih susah nyetelnya soalnya. Salah beli mentok nih, salah beli mentok. 35 Itu 35 ban. lebar 7 20550. Jadi gua kalau nyetel Starlet emang kalau body GT yang ber over fender, fender, ya? gua berani pakai 7 dan ban 205. Iya, Tapi iya. kalau body standar biasanya gua mentok di 6,5 pakai ban 195. Sebenarnya niatnya biar si 195-nya itu ngotak sih. Betul. Makanya gue stop di 6,5. Nah, Kalau pakai 20550 agak lebih tuh ya depannya. agak Iya, lebih. iya. Jadi di sini emang dari awal udah gue plotting, kita plotting pakai lebar 7, bannya 205. Pas lagi. Tetap masih di dalam. Tetap masih di dalam tapi seukuran sama fender standarnya. Fender standar, Pas iya. pakai over fender jadi masih di dalam. Betul. Iya kan? betul. Lo Ada ngukurnya- tenggelamnya dikit. Iya. Ngukurnya pakai fender standar pas. Tapi yang belakang nih keluar ya. Maksudnya lebih mepet, lebih out dibanding yang depan. Secara tampang iya sih jadi lebih mepet sih belakangnya. Ya belakangnya ya. Tapi ya ini kalau bumpnya gede ada gesrotnya sih mobil ini. Oh, ada belakangnya. gesrotnya. Ada. Cuman sebenarnya bisa diantisipasi dengan motong si over fendernya dikit sama lidah fender dikit, tapi Mr. T nggak mau, udah biarin aja. Udah lah. habis banyak mau dipotong-potong lu Udah biarin aja gitu, biarin aja, gesrotnya juga jarang kata dia gitu. Gusrot deh, mewah deh ban mahalin aja nggak apa-apa. Gusrot kalau gua naikin. Sebenarnya dia ada ngehenya juga tuh. Jadi kan mobil ini pakai coilover Cusco Street Zero A. Waktu itu dia masang sendiri di rumah, di Oke. waktu luangnya dia, Oke. bener-bener di rumah nih, di garasinya dia. Suatu itu ngobrolnya lewat telepon, terus tarik dia kirim foto, "Deh, gue mau pasang nih." Gini. Pasang. Terus dia style ceper banget nih, Wan. Maksudnya bannya rapet sama over fender belakang. Iya. Depannya mungkin ada setengah senti, belakangnya rapet. Gila, cakep banget sih gini. "Emang bisa jalan, Bos?" Gue bilang. "Kagak bisa sih." "Ya lu gimana?" "Tapi keren." "Ih, janganlah, rusak bannya." Gue bilang. Gimana sih? Tapi cakep apa, biarin, gue pengen lihat dulu deh. Oh dipajang doang nih di garasi. Iya, dipajang di garasi. Udah gitu, Dai, minta tolong spuringin dong. Ntar mobil gue bawa ke bengkel. Maksudnya dari rumah dia ke bengkel, dari bengkel gue towing ya, lo tangkep gitu. "Oke, Bos." Begitu nyampe, ya kan kalau dari POV gue berarti gue terimanya gue spuring di RHD. Gue terima di RHD kan. Ban belakang kanan ngapa udah ada serut-serutan gini ya? Telepon, "Bos, ini nggak lo tinggiin dari rumah ya?" "Enggak lah, orang keren," kata dia. Si anjing, maksud gue kan bisa ditinggiin dulu, nanti gue pendekin lagi aja. Iya. Anjing orang ini. "Enggak ada, gue kerjanya susah juga, dongkraknya pakai dongkrak jembatan gitu, bodoh ah, gue bawa jalan aja," kata dia gitu. Jadi dari ceper yang dia demen tuh, dari rumah dibawa ke bengkel begitu dah. Sasak. Dia lagi yang bawa. Iya, bukan ditinggiin dulu, gue heran. Dia lagi yang bawa. Ada aja nih, Bos. Tapi yang menarik, gue lupa nih mengangkat cerita yang menarik. Ini mobil ini plat nomornya nama anaknya deh. Nama anaknya, tanggal ulang tahun dan nama anaknya. Tapi ada hubungan apa mobil ini dengan anaknya? Waktu anaknya pertama kali lihat, ya sebenarnya waktu yang cerita 2005 dia punya Starlet Maroon itu, ya anaknya mungkin belum ada memori ya. Tapi udah pernah lihat Starlet lah, tapi nggak ada memori. Pas lihat ini suka, maksudnya gue juga minta tolong Mr. T tanya ke anaknya sih kenapa dia suka Starlet. Anaknya cewek? Cewek, iya anaknya cewek. Betul. Anaknya cewek bukan cowok? Namanya sesuai angka belakang di plat nomor tuh. Clay. Huruf. Huruf, iya. Anaknya namanya 555. 550. 550 jadinya, apa jadi nama angka ya? 550 masuk lah. Walah angka bukan huruf jadinya.
di absen paling bawah tuh. Karena setelah Z ada angka di bawah. Iya, huruf terakhir di plat nomor. Atau L ya mulainya? Apa? 550. Udah kayak navigator jadinya. Nah Mbak Clay ini suka mobil ini karena Suka mobil mobil ini ini. sempat ditawar ya. Sempat ditawar. Ya Dengan angka yang cukup fantastis. fantastis. Bukan cukup fantastis sih menurut gue Fantastis, sih untuk bener. ukuran Starlet sih. Gila. Ya bisa lebih mahal dari rata-rata Estilo yang udah Iya. dibangun gitu kan. Iya, gila Edan sih. Gue dengar Nah itu sih. si Totonya nggak rela tapi goyah, yang menguatkan dia untuk nggak jual Anaknya. karena anaknya nggak rela, nggak mau gitu mobil itu juga nggak mau. Tapi anaknya mau nggak pakai mobil ini? Belum diperbolehkan aja kali ya. Iya. Nggak usah. Belum diperbolehkan. Pak, Iya, ini- belum diperbolehkan sih, maksudnya anaknya juga kuliah, sekarang kan udah kuliah dan tiap hari bawa mobil sendiri. Cuman kan mobilnya EV yang dimana Matic. Jadi nyetir manual mungkin belum terlalu lancar. Jadi untuk meminimalisir resiko ya bukan yang boleh pakai terus, karena kalau amit-amit ada kejadian kan mungkin susah recovernya gitu loh, barangnya kan udah Nepok susah. jidatnya agak lama. Aduh, gitu. Tapi boleh, maksudnya suka pergi juga berdua sama Clay, Mr. T sama Clay pergi berdua anak ini ada juga. Iya. Nah si mobil yang buat harian si Clay itu plat nomornya juga identik, cuman beda nggak ada nolnya aja. Oh, jadi memang mobil ini dibangun dengan definisi si anaknya itu Iya, ya? ya sebagai bentuk kontribusi Iya. buat anaknya di. Tapi plat nomor ini udah dari lama kan. Dulu kan Mr. G punya DC5. Hah, DC5-nya plat nomornya ini. baru bisa pindah ke sini. Pindah ke Starlet plat nomornya. DC5 kan udah pindah tangan, ya udah beberapa kali pindah tangan kalau nggak salah. Pas dia punya Starlet ini plat nomor itu ditarik Ke Starlet. Nah, masuk lagi ke kaki-kaki. Si shock breaker pakai Cusco Street Zero A. Cusco Street Zero A. Zero A. Kalau ini kan nyetelnya berarti kan maksimal ya boy, dan Cusco kan banyak sekali untuk perintilan untuk Starletnya, karena yang kemarin aja lu apa namanya penrod ya belakang. Adjustable pen hard rod Pen pasang hard juga rod. belakang. Ini pakai juga. Pakai juga. Depannya. Depannya pakai strut barnya yang karbon Cusco. Iya. Sebarang Cusco lainnya kayak bracket aki, tutup radiator. Terus gue lupa deh. Kayaknya ada underbrace juga deh bawahnya Cusco kalau nggak salah depan. Dan kolongnya harus lihat kolongnya Di shoot kan tadi gue minta tolong. Ajib kolongnya sih, mantep. Jadi memang barang Cusco ini untuk Starlet pen hard rod belakang sih Penting ya? karena Penting. begitu dipendekin dia ada kecenderungan geser ke kanan rodanya. Si adjustable pen hard rod ini buat nyetel, compensate, buat balikin ke kompensasi, kiri balikin ke lagi. tengah. Iya. Karena untuk Cusco banyak lah. Terus Banyak barangnya. strut bar karbon ini juga sip. Karena gue Sip. pernah kemarin beli yang karbon tuh Iya. buat si Vario-nya customer gue. Enteng karbon. ya. Enteng. Iya kan? Enteng. Hitungannya enteng gimana waktu pasang juga. Cing enteng juga yang karbon emang mahal. Iya enteng. Terus karbon sip banget lagi, ini depannya karbon, Strut bar belakangnya standarnya itu dah saya dapat hibahan alhamdulillah. ada Pak yang ini bawa. Bawa, itu dia tuh Ya saya. kan? Pasang Bawa. standar putih pasang. Kalau belakang pakai Cusco juga. Pen hard rod doang, nggak pakai strut bar nggak pakai karena mesti dipotong. mesti coak, iya dia belum rela. Si trimnya Soalnya kan interiornya biru kan, jadi sayang dia. Iya, ini menarik juga nih kita masuk ke interior. Karena tadi gue baru notice kalau dashboardnya tidak hitam, teman-teman. Iya biru. Dashboardnya biru. Memang Biru. ada yang biru ya, Day? Memang ada yang biru. Jadi mobil ini lahirnya memang biru, tapi kan karena lahirnya sebagai 1.3S, jadi joknya bukan jok GT. Nah ini dilengkapi dengan cari jok GT yang biru dan door trim yang biru. Gitu, beda corak. Jadi cuma dapatnya si dashboard aja biru. Enggak, dashboard, panel tengah, itu bawaan dari 1.3S memang udah biru kan. Oke. Cuman kan karena dia 1.3S, jadi interiornya nggak turbo nih. Nah, Oh ini- iya ini dilengkapi dengan turbo warna perangkat biru. turbo yang
juga biru. Iya, sampai konsol tengah biru. Tengah biru, tutup kolom setir biru. Iya, door trim biru. Door trim biru. Itu kan Gue pikir tadi itu cuman kayak biasan lampu atau Iya, kaca iya, film iya. karena tembaknya biru. Terus gue buka pintu, di dalamnya biru. Jadi kalau vinil yang di atas kan nih door trim terus ada vinilnya. Kalau Iya. vinilnya kan nempel sama pintu tuh Iya, biru. iya. Nah, door trimnya ini kita ganti pakai GT yang biru. Oh, oke. Untuk yang nempel di pintu bawaan dari mobilnya Bawaan dari nih. mobilnya, tapi Si door trimnya dari bawahannya GT. dari GT biru. Oh, iya. Karena iya, GT iya. ada yang biru juga. Oh. GT ada yang biru juga, jadi di match-matchin lah. Iya, tapi cakep banget loh. Jok Sumpah cakep. jok belakang juga GT biru. Jok belakang iya, trimnya biru. Sebenarnya si- salah satu yang jadi masih ngeciriin mobil ini lahirnya bukan GT adalah kacamatinya bukan pop up sih. Oh, GT yang pop up. kalau GT pasti pop up. Pop up. Kayak Kijang tuh ya. Iya. Iya, 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 Kayak Starlet yang gua convert merah itu kan kita dapat panelnya GT tuh makanya kacanya Iya, pop up dia. Pop justru. up. Oh, kalau yang nggak GT selalu kacamati. Enggak juga, ada juga yang non GT pop up ada juga. Tapi Ini yang dia tingginya. lahirnya di trim yang kacanya kaca mati. Oh. Terus kemarin mau ganti, kayaknya juga nyari kaca yang kondisinya lebih bagus belum tentu dapat. Terus kalau kaca pop up kan dia pakai karet balon. Karet balonnya waktu itu kita udah pernah cek discontinue juga. Jadi ya ini kan karena konteksnya niat pakai mobilnya juga lama, ada potensi suatu saat bocor gitu loh. Kalau kaca mati gini nggak ada. Iya, benar. Jadi udahlah biarin kaca mati aja. Toh Iya. dengan kaca pop up juga seberapa sering sih lo buka kacanya gitu loh. Iya, udah gitu lo mesti ke belakang dulu Iya. kan, cetekin. Abis itu hujan, lo mesti ke belakang lagi Iya, nutupnya. benar. Karena pakai karet balon karena ada tekanan dari si kacanya. Iya betul. Kalau kacanya cuma nempel doang, bocor pasti. Iya, atau Jadi karet balonnya jadi kempes kan. Iya, bocor lama-lama pasti. Entah itu Iya. bocor, entah itu angin masuk. Iya, benar. Segala macam, Makanya masuk angin jadinya. Itu dibiarin mati lah. Dibiarin tetap kaca mati. Tapi gue liat interiornya sih, gue amazed ya sama interiornya sih. Iya. Gue liat biru, anjir. Ini berarti yang udah, nah speedometer semua segala macam ganti. Speedometer TRD. Oh, TRD. Tapi TRD kan sebenarnya hanya ganti si dial speedometer doang. RPM sama. RPM-nya sama tetap. Oke. Tapi speedometernya udah GT diganti Speedometer. Sorry, dial clusternya udah GT diganti Iya. speedometer TRD. Speedometer TRD. Konsol-konsol tengah yang udah bawaan yang ada kan turbo high low-nya gitu. Iya si panel pencetannya, tengah, pencetan tengahnya. high low-nya ada. Terus udah ganti yang lacinya di bawah, asbaknya di bawah juga kan tuh. Kan kalau yang non turbo kan Di atas. Di atas. Terus juga si shift knob-nya udah TRD. Knob TRD. Setir? Setirnya standar karena biru. Oh iya. Dipertahankan jadinya. Iya. Biar jadi ciri. Joknya lagi-lagi Cusco Bright Euro Ghost. Ini juga cakep. Iya, Ini cakep. ya gue nggak tahu ya. Gue tuh kepengen banget ganti Bright karena menurut gue satu Jepang banget. Ya. Udah gitu nih Bright. Nah, gue pernah pakai di S2000-nya Bronto, pesen pakai Euroster ya? Euroster, Ya. betul. Yang gue bilang itu enak didudukinnya karena S2000 cenderung si kabinnya yang kecil. Ya. Dia tuh lebih rata bawahnya. Nah, kalau ngelihat dari visualnya, gue juga lupa inget nih, si Bright Euro Ghost ini sayap bawahnya lebih tinggi Iya. dibanding Euroster. Iya. Tapi tadi gue dudukin, sip. Ya, selain udah ini collab-nya Bright sama Cusco yang dimana jadi cocok sama Ya, Cusco Indonesia. betul. Si Euro Ghost yang Cusco ini si benangnya biru. Jadi pas sama interiornya. Iya, emang di situnya dipikirin tuh ya, iya, Mr. T ya, benar ya. Stitch-nya tuh biru, benangnya biru. Terus base frame-nya juga pakai Bright, tapi biar nyetirnya nggak repot, nggak pakai yang super low. Yang normal aja. Iya. Karena ada tuh Bright yang super low. Ada bracket yang super low ada. Yang kepake di Vario Go tuh Bright super low tuh, makanya pendek banget. Tapi mungkin iya benar sih, nyetirnya jadinya mungkin agak terlalu racing ke bawah banget. bener. Jadi ngelihat poldur juga jadinya agak susah. Soalnya kan mungkin dipersiapkan buat clay pakai juga kan. Betul. Jadi clay pakainya nggak Tapi duduknya sih enak banget. enak. Banget. Dan yang menarik nih trim dari si joknya. Jadi trimnya atau motif ini menarik. Menarik.
Kayak Sama. kemo. Iya, kalau kita ngomongin Recaro mirip Artista, tapi ini lebih ke kemonya. Iya. Udah gitu sampingnya kulit ya. Sampingnya iya, kulit. Sampingnya kulit. Jadi Kombinasi antara apa namanya? Fabric dan kulit kalau dia. Iya, terus menariknya depannya Cusco, Belakangnya Bright. Iya. Tapi gue gak tau, gue pengen banget gue jok Bright sumpah. Langsung udah ambil ini sekarang, bongkar. Elah. Ya, jadi gue Dikasih sama Mr. T mah. Mr. T baik. Iya, Mr. T baik, ya dia jadi kasih ya. Mantap tuh Mr. T bang, orangnya luar biasa ya bang. Jadi kalau buat teman-teman mungkin mau pesan barang-barang Cusco seperti jok ini atau pen hard rod yang seperti Mas Adi ngomong, Starlet gue ke kiri banget, ke kanan banget nih dipendekin. Lu pesen dah dari Cusco Indonesia dah, ya kan. Coil lover juga ada. Apapun kebutuhan Cusco, Mr. T bisa bantu. Mr. T bisa bantu. Lewat saya aja. Iya. Jangan langsung Pak, kalau di sini mampir dulu ke portalnya dikit. Jadi kalau saya bisa lebih mengkomunikasikan kebutuhannya apa. Lebih seperti jadi ibu. teman-teman nggak salah beli. Nggak salah beli, Ya kan benar. itu. Benar, Bisa benar. ada posnya dulu. Iya. Kalau ke naik gunung kan nggak bisa langsung. Mampir dulu ke pos gitu, mampir. Iya, tapi yang lucu nih selain joknya, jok belakangnya kalau bedain sama jok belakang dari Starlet original, jok belakang Starlet tuh ada headrestnya. Bukan headrest, dia seperti kayak headrest tapi Sebenarnya nyatu lah. yang headrest itu khusus untuk SEG aja sih. Oh. Trim yang bawahnya tetap flat kayak flat. gini. Iya. Jadi kalau ngomongin lokal, SEG ada headrest kebagi 60-40, SE-nya flat kebagi 60-40, 1000-nya flat nggak kebagi. Rata dari kiri ke kanan aja, kalau ngelipet jeblak semuanya gitu. Nggak bisa satu-satu. Nggak bisa satu. Nggak bisa yang satu dibuka satu duduk. Nggak bisa. Akhirnya nggak gini bisa. jadinya. Gini nih. Oh nggak begel ya, nggak begel ya gitu. Ini nggak nyampe ini katanya. Ngadepnya ngadep jok soalnya. Udah gitu Nggak karena bisa kami ngadep. salet kecil kan mungkin muka lo ketemu headrest depan jadinya. Heran lo waktu ngambil kaca ya. Gua bingung sama dia. Wan, Cukup. Ini perkara kajet nih. Kajet. Perkara kajet. Wan, gue ngirim kaca. Oke, ngirimnya ke Moti. Salah. Gue bilang, kenapa Dai ngirimnya ke Moti? Kan lu ngirimnya mestinya ke Platinum. Iya juga ya. Saat itu kepikirannya unitnya di motif. Iya. Lu bawa apa? Bawa si Arfi. Udah, gue bawain aja kacanya. Iya. Ya udah. Jadi gue ngambil ke rumah lo kan. Iya, nanti gue ambil Wan. Oke. Dalam hati gue, nih Pak Adi nih, nanti gue bawa Grand Max, bener ya? Iya. Kacanya 2 BTW. Grand Max ya? Enggak, gue bawa Mobilio. Oh, gue bawa mobil gede. Iya. Dai, ini naik si Arfi aja sempit. Lu bawa mobil gede dah. Ya udah, nanti gue bawa mobil gede ya. Karena kacanya 2. 2 depan dan belakang. Depan belakang itu gede-gede banget tuh. Begitu yang belakang melengkung kan. Kalau Iya. weekend. Ini dengan harapan gue nih, oh Adi datang pakai mobil gede minimal maksimal berdua. Iya. Ya, datang bertiga naik mobil yuk. Mobilio doang lagi ya? Iya. Bukan Innova. Bukan, gitu bukan kan? Grand Max juga Iya. bukan. Naiknya mobilio gue bilang, Iya. dah ini Cukup, gue bilang cukup. Alhasil Nggak cukup. nggak cukup. Nggak cukup. Ya kan dia duduk depan, jok depan kiri maju banget. Itu gua sama Adi sama Ranu. iya. Adi duduk depan, ininya kena Iya, glove box. nempel. Yang kasihan Ranu. Ranu duduk di belakang, ngadep samping. Itu samping. Ngadep samping, jadi kayak naik di angkot. Jadi dia bisa. Jadi gua ada dada sama Ranu, dia udah ngadep gua karena gua di samping. Ini kesian si Daya. Ewan dulu deh. Ngadepnya mau kesana. Dari Bintaro ke Ke Cipete dulu, ngedrop Ranu dulu. ngedrop Ranu. Iya, kalau kayak Ranu ke kesian. balapnya Vino sih agak mabok darat takut. Gue tuh bilang sama dia, "Dai lu ada-ada aja. Udah tahu mau bawa kaca 2 biji gede-gede bertiga." Hei, gue pikir muat. Anjir, yang satu ngadep samping nunduk gini. Dewan kasihan banget lagi Ranu anjing kasihan. Aduh. Kasihan sih itu. Dia pesan sama gua Ranu pas di jalan tuh kalau belok jangan kenceng. Takutnya jepit. Iya, kejuret sama kaca samping berdua sama kaca samping. Aduh. Ya, kena, bener-bener. Ini PA sih dia sih. Ngomongin kaca nih juga kacanya karena lahirnya dari unit yang di sono jadi tinted coklat. Ini kan nggak pakai kaca film nih. Oh ini coklat deh. Tapi nggak kelihatan banget coklat ya. Nggak Ini ketara banget. kaca masih asli. Asli semua. Wah, anjir kondisinya sih sip.
Iya sip. Ada treatment di kaca depan sih waktu itu, ada barret wiper. Nah, tapi maksud Itu gua doang. untuk kaca yang berumur berarti mobil tahun 93. 3 berarti 32 tahun. 2038. Kan 93. Oh 93. Oh 93, sorry Iya. ya benar. Iya. Kalau dari 2003 aja kan berarti 32. 32 tahun. Iya, masih bagus kacanya. Masih kayak gini ya. Iya. Ini luar biasa sih. Maksudnya nyari kacanya juga gampang-gampang susah. Ya waktu itu sempat ada pembahasan juga mengenai kaca depan. Apa ganti baru aja? Cuma kalau ganti baru kan berarti pakai Asahi Mas. Iya. Dia Mr. T lumayan pengen mempertahankan si stamp Toyotanya itu. Nggak usah lah, udah kita rapihin aja biar barret wipernya hilang. Oke, ini ngomongin masalah barret wiper. Berarti lo ada sanding Ada, di kaca depan. ada. Bias nggak? Kalau dari pengalaman gue nih, berhubung waktu itu case di mobil ini barret wipernya nggak dalam, kan kadang-kadang ada tuh yang dalam yang sampai lo rasain pakai kuku sampai geredek-geredek. Iya. Ini kan enggak. Jadi untuk ngilangin baretnya, sandingnya pakai grit yang halus kan. Jadi hasil akhirnya relatif nggak ada gelombang sih. Cuman gue juga pernah ngerjain mobil yang barret wipernya dalam, yang dimana sandingnya pakai grit yang kasar sampai baretnya bisa hilang. Nah itu kalau lo perhatiin banget, jadi misalnya yang bekas di sanding di sini, terus lo ngeliatnya gini nih, lo gitu-gituin, Kelihatan. ada gelombang. Tapi kalau untuk kayak malam hari kena lampu gitu, Kalau di mobil ini enggak. Kalau di itu sebenarnya gini ya. Kalau lo perhatiin ada gelombangnya. Tapi kalau lo nyetir sebenarnya kan normal aja. lo fokusnya sama jalanan, betul, kan, menembus betul, kaca. betul, Enggak betul. sih. Enggak ya? Enggak sih. Lampu gitu nggak bias Enggak. gitu. Tapi tergantung yang moles juga kali ya. iya. Ya nggak sih, tergantung dari si Kebetulan orangnya gue sama juga. si yang moles kaca ini gue udah beberapa kali ngerjain, cocok lah kerjain juga Cocok. telaten gitu. Jadi buat kalau teman-teman semua yang ada itu hubungin aja Mas Adi. 2 kali. Lagi 2 aja, kali dua aja. kali. Karena maksudnya gue kebanyakan ngobrol sama orang, iya tuh agak bias. Makanya gue Iya, tadi iya. nanya langsung, karena buat teman-teman semua juga jangan langsung kayak gitu, mesti ya tanya-tanya dulu bisa hilang apa enggak, karena akhirnya nanti takutnya jadi bias, jadi nggak enak nyetirnya. Si yang langganan gue ini juga dia banyak bukan nolak, banyak bilang nggak bisa sih. Ya, Jadi dia kalau tahu standarnya ya, bisa ada atau kasus enggaknya. tertentu yang bilang gue nggak sanggup nih yang ini gitu. Ya, pecahin aja mendingan kacanya, ganti kaca baru. Tiar, ya, pecahin dulu. Kepaku ya piar. Iya, kayak Vino kemarin, Cielo. Iya malah dipecahin biar karetnya selamat kan. Biar karetnya selamat, dia nyelamatin karet, mecahin kaca, emang dasar. Aneh orang itu. Nah, ngapain Luisan beli karetnya? Mendingan gue pecahin aja kacanya. Heran gue juga. Menyelesaikan masalah dengan masalah. Gitu, Pak Vino. Nah, sekarang masuk ke engine. Engine. Nah, tadi kan engine memang ada treatment dari Ya, vapor blast, vapor perseng, dan blasting, macam, semua ya. segala macam. Tadi gue lihat kan bersih, udah gitu banyak baut-bautnya semuanya. Vapor Iya. blasting, semua segala macam. Kalau upgrading di mesinnya ada apa aja deh? Nggak ada sih, turbonya juga tetap pakai standarnya 4 EFTE, tapi ganti turbo karena turbo yang bareng sama mesinnya waktu itu udah ngebul. Jadi Oke. ganti turbo doang sih. Kodenya? Hanya gue malah lupa lagi CT9 TD atau CT12 ya? Oh, bukan CT, TD. CT, bukan Oh, CT ya? CT. Oh, oke. CT9 kayaknya ya? Iya. Header gitu-gitu? Standar, stok semuanya. Standar? Knalpot Fujitsu baru. Kenapa Fujitsu? Oh, baru. Dari downpipe berarti, downpipe. Oh iya? Iya, Set sampai belakang? sampai belakang. Ngintip aja. Anjir. Tapi headernya tetap standar. Hmm. Dia tetap mau pakai header standar. Anjir, Iya gua kalau header turbo kan lagian begitu doang aja nggak sih? Iya. Ya kalau aftermarket paling jadi pipa kan. Kalau ini kan kayak casting gitu. Iya. Oh, dari Dari downpipe sampai belakang. Center muffler, rear muffler Fujitsu. Anjir, mantep sih. Waktu itu anak buahnya Mr. T tuh Mas Denny waktu masang knalpot kirim video ke gua tuh. Gini dong Mas, knalpot ganti baru katanya gitu. Agak kesenggol juga saya. Dan ini bolt on semua, makanya bisa masang Bolt on. ini nggak ada las-lasan tuh ya. Nggak ada. Baut. Iya. Gantungannya jadi. juga udah pas. Gantungan Iya. knalpotnya seinget gua pakai Cusco.
Cusco kan bikin gantungan knalpot juga. Wah. Yang bentuk kayak angka 8 tuh. Iya. Cusco bikin. Berarti gitu dia ngeliatnya. Starlet browsing, cep, keluar semuanya dah. Ting 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 Iya, ting ting. kayak gitu. Oh. Lebih bilang dia distributor kayaknya nggak pakai klik dah. Iya. Bos. Mister. Iya, mau Mister juga ya, makanya Mister T ngomong Mister. Iya, sama Mister Sono lah tuh ya kan. bener. Mister Starlet, oke gitu doang. Mister Starlet, oke. Apa? Dikirim mobil sama dia. Ternyata smuggler juga yang di sana. Iya, smuggler Saya juga. mobil. Brengsek. Saya kirim Jengkel mobil. saya. Nih, tadi gue ngeliat mesinnya ya kayak tabung air wiper ya. Itu baru, iya gue lupa tuh. Tabung air wiper. Baru. Radiator tuh aluminium tuh ya. Radiator aluminium dia pakai yang kecil karena waktu dia dapat mobilnya udah diganti ke yang kecil, jadi Oke. ya, udahlah ganti aja, toh bracketnya juga bagus dia bilang. Ya harusnya tuh full ya dari harusnya dia. full, Harusnya full. Tapi fan-nya pakai GT. Oh, aku Pakai pikir Sara GT. Harimun. Nggak ada yang pakai barang Suzuki Nggak, di sini nggak ya? Nggak ya? Nggak pakai, iya. Nggak ya. Fan-nya GT. Kenapa? Apa lebih gede? Apa lebih kenceng? Atau ada step-stepnya atau gimana? Enggak, motornya lebih gede sama shroudnya besi kalau GT. Oh. Kalau Starlet lokal kan plastik. Plastik tuh. semua. Iya. Iya. Jadi nggak bakal rusak kecuali penyok. Penyok. Kecuali penyok. Iya. Nggak, maksudnya kalau yang shroud plastik itu kan begitu umurnya udah lama, Getas, ya karena panas di dalam iya. kan. Panas, getas, retak-retak pecah gitu. Ini udah kaleng si shroudnya. Berarti buat yang ganti fan ini bisa jadi opsi ya? Bisa. Maksudnya kalau kita pakein di radiator standarnya Bolt-on. Starlet, Kayak KS tuh kan pakai Oh, fan pakai GT. GT. Fan GT gua. oh bolt-on. Bolt on. Jadi lubang baut shroudnya udah persis sama radiatornya. Dan itu Cuman lebih motor gede. fan-nya itu identiknya sama Camry. Seingat gua. Oh, tapi masih bisa dong. Bisa. Sebenarnya kalau di mobil dia nyala pelan buat dinginin kondensor kalau lo nyalain AC. Oh, ini ngomongin masalah si Kan fan jadi radiator 2 kayak speed. misalnya Starlet itu kan kondensornya full, radiatornya full. Betul. Fan kondensornya ada kalau dari kabin ya ada di kanan, fan radiator ada di kiri. Ya, betul. Jadi kan tuh sebenarnya saling bekerja sama Betul, tuh. betul. Cuman yang satu dorong, satu ngisep doang. Ya. Nah, kalau fan 2 speed begitu lo nyalain AC, kan kondensornya udah butuh pendinginan tapi radiatornya belum karena Ya. belum suhu Ya. optimal. Optimal, betul. Nah, itu fan-nya dua-duanya jalan pelan buat ngedingin kondensor tanpa menghambat peningkatan panas di radiator. Nanti begitu ya. radiatornya udah panas baru nyala sebenarnya kenceng. nge-trigger 2 speed itu juga ada dua, satu water temp, satunya lagi pressure switch-nya freon. Mana aja yang duluan? Oh. Karena kalau freonnya pressure-nya udah tinggi karena panas, Ini yang ada di kondensor nih, si freon ada kondensor itu ya. nge-trigger fan-nya jadi kenceng. Meskipun Oke. water temp-nya belum nyampe. Nah itu buat Fan 2 speed. ternyata tuh gue baru tahu Adi ngomong itu ternyata dari relaynya. Relaynya. Fan apapun bisa dibikin Bisa kayak 2 speed, gitu. iya. Karena kan mobil baru sekarang udah di depan semua nih. Iya. Nggak di belakang, Soalnya- di depan. Soalnya kan sebenarnya secara prinsip kalau gua nggak salah ya, misalnya full speednya kan 12 volt berarti relaynya itu yang nahan jadi 5 volt doang, makanya muternya pelan. Oh iya. Setengahnya lah gitu. Setengahnya benar. Nah ini kan di mesin udah, di kaki-kaki udah. Apalagi deh yang mau lu tambahin dari si mobil Rem ini? udah sih, cuman ini. Jadi kalau GT tuh dia ada underbrace bawaan GT tuh yang megang lower arm ke sasis, yang di non GT nggak ada. Nah ini udah dipasangin juga. Itu perangkat yang Yosa waktu nabrak gundukan nggak sih? Bukan, kalau itu dia pasang underbrace yang nyambungin antara arm kiri Arm ke arm kanan ya. tuh. Iya. Itu juga bahaya tuh sebenarnya. Bahaya ya. tuh, karena dia rendah. Harusnya didesain buat patah. Iya. Ya nggak sih kalau kena hanteman kenceng gitu patah aja. Soalnya dia waktu itu pakai produk aftermarket yang bikinnya justru kokoh. Ya. Kalau yang brand-brand yang kredibel kayaknya justru kayak lo Iya. bilang rapuh. Iya rapuh. Jadi dihantem patah. Iya, karena dia kemarin- rigid tapi rapuh dalam arti kalau misalnya dia kena impact dia yang kalah. Iya dia yang kalah, bukan Bukan armnya armnya ke ketarik. bawah. Karena saat Iya. itu Yosa armnya ketarik semua Bener. kan. Rodanya masuk ke dalam tuh si Bener. underbrace-nya bengkok
mundur ke belakang, Iya, akhirnya armnya. narik armnya Iya. ke dalam. Jadi itu ya kan mobilnya. Kalau itu kan kiri ke kanan tuh. Ya. Kalau ini berarti arm kanan ke sasis kanan, arm kiri ke sasis kiri. Oh iya. Jadi bentuknya gini ya. ke Iya, belakang batangnya ya. ada dua gini Iya, nih, melebar iya, gitu. Iya. Dan itu juga si arm yang itu sih memang kelihatan gitu dari depan. Merendah, Soalnya iya. teman gue juga ada under brace belakang, mundur nabrak pembatas parkir, patah. Iya, mendingan patah kan daripada mobilnya rusak. Patah. Nah itu kayaknya memang itu Cusco kalau nggak salah. Iya. Belakangnya patah. Jadi jadi kalau Under teman-teman brace punya Cusco pengalaman- juga dulu gue pakai kan di KS. Hah? Kan mobilnya gue ceperin yang nggak normal juga tuh Iya ya. benar. Itu gue pulang dari Sentul kena gundukan juga, ya itu penyok. Armnya nggak rusak lebih. Iya, karena memang didesain untuk kalah Iya, gitu. benar. Ya kan mungkin amit-amit gitu loh, kecelakaan gitu. Kalau kayak gitu ya patah aja, tapi mobil Iya, bisa jalan. benar. Tapi kalau udah nutup kayak gitu, Iya, udah nggak bisa, udah nggak bisa Bener. jalan. Perbaikan juga malah susah. Iya, mesti dipres lagi, Oh. armnya mesti ganti, udah ketarik semua-muanya. Iya. Stabilizer depan, non GT besi kopong dan pakai karet tumpuk. Kalau GT besi padat dan pakai link stabilizer. Oh. Nah ini udah pakai GT juga. Ini pakai GT. Yang gitu-gituannya di lengkap-lengkapin doang sih sebenarnya. Iya. Kalau kaliper belakang memang karena mobil ini di 1300 4E Tromol. tromol. Ini juga ganti GT juga. Ganti GT nih. Iya. Karena udah disc brake, Disc karena brake. bawaan dari Starlet lokal pun tromol. Tromol, belakangnya. betul. Oh, berarti mobil ini lahir dengan tromol. Tromol. Kan karburator bahkan maksudnya. Iya, Cuman iya. bedanya dia udah Twin cam. Twin cam aja. Oh, gue pikir yang twin cam yang udah 4E ini Gue lupa deh kalau yang GI kayaknya yang udah maksudnya non turbo tapi udah Injeksi. disc brake kayaknya yang GI itu. Iya, injeksi. karena G itu injeksi deh. injeksi Injeksi non ya. turbo. Mesinnya GI ini- itu yang kapasinya dipakai sama 97. Ya, jenong doang, Jenong nggak doang, bolong. nggak ada bolong, bener. Itu mesinnya 5E atau 4E? 4E. Oh, 4E, FE. FE injeksi. Iya. Oke. Huruf E terakhir itu tuh yang menunjukkan dia injeksi. Makanya ini lahirnya 4EF doang. Oh, karena Karburator. nggak injeksi. Iya, 4EF doang. doang. Nggak ada 4EFE. Nggak. Kalau 4EFE udah pasti injeksi. Injeksi. Huruf E terakhir itu mesin Toyota injeksi. Oke. Sama yang menarik, ini si grill depan sama lampu depan kan baru. Baru. Dicat ya? Dicat tapi tetap Tega ya sih. tega lah kalau Tega dia. gitu sih, tega. Gue pokoknya pengen hitam, katanya gue demennya hitam. Iya. Ya dia mungkin pertimbangannya baru kan lampunya cerah sama fittingan antara grill sama headlampnya bisa perfect fit. Iya, Jadi dan mengenai udah- finishingnya Ya, dia terserah dia sesuai dah, mau dia aja. dah, ya. Iya. Dan ini kan proyektor ya, Mm-mm. lampunya. Mungkin kalau udah berumur, ya pasti akan ada jamur, entah itu Bener, ada apa. bener. Kalau pakai ini seharusnya jauh lebih terang ya. Iya, cerah, masih cerah dan banget terang sih. lampunya. Soalnya memang lampu proyektor kan ya susah ngebersihinnya, nggak kayak Bener. lampu biasa gitu Nggak loh. bisa diakses buat dibersihin gitu. Iya, dan saat itu mungkin proyektor ini tahun berapa gitu, udah Iya, tahun berapa. berapa puluh tahun yang lalu. Makanya belum ada pelangi-pelanginya kan? Ya, Lampu RGB iya, belum ada. iya, Enggak iya, ya? RGB itu emang Nggak, dipasangin sama orang emang ya? pasangan, Oh iya. beda. Kalau bisa apa mau dibikin gitu? Enggak sih. Mungkin Mr. T nggak apa-apa biar standar Mini aja. Proji gitu, nggak ada Proji jadi ganti. Mungkin jadi lebih terang kan? Nggak ya, udah biarin gini Sama aja. fog lamp-nya ada itu kan, kalau yang ini. Ada bawaannya kondomnya? Ada kondomnya kuning. Betul, jadi Si fog ada. lamp-nya memang tidak kuning, tapi memang itu kalau pakai bohlamnya bohlam biasa. Bohlam biasa tapi Nyalanya kuning. Betul. Kayak Kijang ya. kayak Kijang 97 yang Bisa nggak pakai kondomnya Kijang? Kayaknya sama aja deh kondomnya deh. Kijang, terus kalau crown kondom crown yang tua tuh Royal Saloon yang fog yang lamp di grill ya. Itu juga kondomnya sama deh setahu gua. Tapi Karena beda. tipe bohlamnya juga sama. Oh, tapi beda sama kondom yang kita beli di roda dalam, beda. Itu untuk hampat Beda kalau itu soalnya. untuk hampat. Yang lo beli di Indomaret juga beda. Goblok. Itu juga beda. Goblok malah. Itu juga beda. Bener nih orang nih. Karena ya gitu, nyalanya kuning. duduknya nggak sopan. Oh iya, udah ngomongin. Gini. Maaf ya, Bang. Karena kalau misalnya si lampu ini nyala tetap kuning, Tetap. tapi nggak ada bias kuningnya dikit. Nggak ada bias kuning malahan ya di sini. Ada dong karena ada kondomnya kuningnya, Ada. ya kan? Ya dia lebih
lebih redup sih sebenarnya ya. Malah lebih redup deh? Iya, kuning banget gitu sih gue lihatnya. Iya, Ya mungkin iya, kalau dipakai di gunung Jepang yang berkabut banget berfungsi, cuma kalau di sini ya hiasan sih jatuhnya. lentera gitu. Lentera. Mungkin kalau kita ke Gunung Jayawijaya kepake tuh, Wan. Nembus Susah kabut. nyampenya kesananya, anjir. Itu bukan susah kesananya, kepake, tapi mobilnya mesti tahu udah bisa turun apa enggak dari sana. Bener, Sana bener. nggak tahu. Tapi ya karena memang di sana ya kepake gitu. Bener. Nah ini pakai kondom nih dalamnya nih. Jadi itu yang membedakan juga si fog lamp ini dengan fog lamp yang lokal. Betul. Iya kan? Betul. Yang lokal Salah putih satunya aja. dengan bentuk kayak yang besar sama dalamnya memang udah boton si Kuning. kondomnya seperti kijang. Banyak juga yang udah hilang tapi, Wan. Maksudnya beli bumper copotan dengan fog lamp, kondomnya udah hilang. Dicipet dulu. Jipet dulu, benar. Ya kan? Ini gini kondisinya, colok. Mau ngelengkapin nggak lu nih? Ada nih gua. nih. Padahal dari fog lamp itu emang. Iya. Dari fog lamp Jadi itu. double aja. Nambah dah Wah, gitu. nambah dah, kan? iya. Bisa. Nggak mahal deh ini Nggak dah. mahal. Misalnya fog lampnya 10.000, kondomnya 5.000 dah. Ngapa Iya. jadi setengah fog lamp ya? Walah. Emblemnya gitu memang udah dapat dari barunya atau memang emblem grill? Emblem grill nggak dapat Atau baru. Berarti memang kopong dari Kopong, grill kopong dapetnya ya. Soalnya kopong. bisa dari GI, bisa jadi GT grillnya. Betul. Iya. Nih sih, gue lihat sih dari mulai ini ya teman-teman ya, dari mulai gap-gapnya semua sih. Sip lah waktu itu nyetelnya serius lah. Warna merahnya juga dipertahankan, jarang nyuci, jarang kotor juga sih ya. Iya. Jadi masih cerah lah gitu. Nggak pernah kena hujan bawahnya, jarang kotor. Jarang banget kalau yang ini, jarang banget. Foto-foto sih luar biasa. Kalau supir towingnya kali gitu kali ya. Aduh, Yarisnya juga sama. berangkat nih, berangkat. Di luar, hujan. Supir towingnya, aduh nih. Bos mah Ya, bentar lagi dipanggil nih, saya mau bos saya. Nah, manasin dulu dah. Telepon bunyi, jemput di mana bos? Langsung. Kena hujan, Bos. Kena hujan kan, jemput di mana? Gitu langsung gitu. Gary Arisnya juga sama, belum pernah kena hujan kolongnya. Maga. Ini mau Warawiri naik Innova aja. WA emang. Gue pikir naik Panther yang dulu dia punya. Enggak, itu mungkin udah dijual kayaknya ya. Udah dijual ya, udah lama soalnya ya. AC-nya dingin. Oh iyalah. Panther AC dingin kenapa ya? Dingin banget. Sama dari 2 langsung jalan. Iya bisa, benar. Nggak usah dari 1. Lo poldur ngerem jep. Dari 1. Nggak usah, Wan. Nggak usah. 2 aja. Weh, aku nggak ada ngelitik. Satunya nih. dia hidupnya diesel hidupnya aja ngelitik mulu emang. Rara itu kan lagi ngelitik. Air aja ngelitik gitu. Satu mah nggak kepake kalau Panther ya. Krang gitu doang. Enggak. Cang. Krang. 2, iya. Karena gue bener-bener dari poldur ngerem 2 itu cep langsung. 2 udah. Masukin 2 aja biar nggak usah ngoper-ngoper. Gitu. Taksi kan harusnya dikasih Panther ya, supir-supir taksi ya. Kalau taksi Kan dari 3 biasanya dia mah, bukan dari taksi kan 2. nggak pakai 2 kalau yang gua pernah ngalamin Ya, tuh. karena 2-nya boros. Karena 2 jam ada mappingan sendiri buat gigi itu tuh. Bla. Aduh, ini seru sih. Jadi buat teman-teman semua yang kangen dengan episode yang lama nih, episode yang lama nih. Ini Pak minimal kita 2 episode buat teman-teman yang nungguin kita ngobrol. Gue padahal tadi khawatir loh. Ya maksudnya gue udah wawancara Mr. T juga, udah tahu latar belakangnya, tapi nggak segitu banyak yang bisa gue ceritain, kan panjang-panjang juga ya. Enggak, kan. Yang itu tukang bacot kali, mungkin Intronya, ngebacot ya. intronya Iya, juga. intronya, bener. Intro dari mulai ngomongin orang gitu. Itu banyak. Bagus semua bagus. Jadi buat teman-teman yang nonton nih, mudah-mudahan terhibur dan terinspirasi. Jadi kita tadi udah ngobrol juga, kalau teman-teman mungkin punya platformnya Starlet apa, bisa dipasangin apa, segala macam udah dibahas juga buat teman-teman yang pakai Starlet. Mudah-mudahan terinspirasi bisa ganti apanya dengan tadi yang kita bahas. Terus buat nyari-nyari barang, ya memang ada beberapa barang yang discontinue deh ya. Iya, yang Starlet ya. Untuk yang 4 pintu atau 2 pintu atau 4 pintu juga sama. Kalau karet ya 2 pintu lebih sulit malah. Pasti. Kalau 4 pintu masih bisa dicari tapi udah mulai sulit lah. Udah mulai sulit. Terutama karet channel. Kalau karet balon mungkin malah masih ada. Oke, jadi ya tadi ya masih ada perintilan yang belakang, bisa di-adjust segala macam, dan kayaknya kalau ini mobil membuktikan kalau dibikin katalog atau non katalog pun bisa outcome-nya Cakep-cakep maksimal. aja. Betul, maksimal. Ini adalah contoh mobil yang tidak sesuai sama katalog, Iya.
mix and Mix match, and match, betul. dengan selera yang bagus, jadinya pun outputnya maksimal. Jadi kalau ngomongin mobil tuh harus sesuai sama katalog, ini menurut gue bisa mematahkan stigma itu sih. Iya. Mix and match-nya tetap bagus, barang-barangnya tetap di cross-crossin, tapi outcome-nya maksimal. Jadi ya udah, kalau modifikasi tuh menurut gua nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Tergantung dari lo melihatnya. Karena masing-masing punya preference sendiri-sendiri juga kan. Betul. Nggak ada yang salah. Jadi nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Ya udah, kalau emang gaya lo, ya udah. Ini kayak tadi nih. Ini harusnya sewarna body. Iya, sewarna body. Dijadiin hitam. Ya cakep-cakep aja. Kalau orang ngomong Indonesian style nih, tengahnya hitam, bawahnya isinya hitam, Indonesian style. Bagus. Belakang lampu GT Advance, bawah MK1, belakang MK1 cakep. Ya cakep aja, ini contohnya. Bener. Ya nggak sih? Jadi udah tergantung sama selera kalian aja. Jadi nggak usah ngikutin yang terlalu gimana-gimana, tergantung konsepnya. Kalau kalian suka, ya udah jalanin aja. Jadinya tetap akan maksimal kayak ini. Tapi memang ini kan dibutuhkan dengan effort ataupun dengan waktu yang maksimal juga. Iya. Waktu cukup maksimal sih, benar. Kalau yang nanya budgetnya berapa, coba tanya Mr. T aja deh. Kita nggak berani buka di sini ya. Tapi kalau ngomongin masalah tadi ditawarnya berapa, itu sudah spekta sih. Itu gue lihat pakai mata kepala sendiri sih. Iya, itu udah mau deket 9 digit lah. Bener. Ya? Bener, udah mendekati 9 digit. 10 digit? Iya. 0-nya 9. Iya benar. Ya kan, sudah mendekati itu. Jadi luar biasa ditawarnya, dan luar biasanya lagi nggak dijual. Tapi itu kan sebenarnya gue ngelihatnya bahwa bonding orang sama benda yang dia sayang, mungkin dalam hal ini Mr. T sebagai pemilik dan anaknya yang punya emotional bonding sama mobilnya karena suka, bikin nilai uang tuh kadang-kadang bukan sesuatu yang bisa mematahkan itu gitu. Setuju. Tapi kalau saya ya memang kadang-kadang suka kalah gitu kan. Nggak, kalau dia kalah ganti lagi sama barang, ada bondingnya lagi soalnya. Itu dia. Bonding mulu. Kalau itu bondingnya sama duit, bukan bonding sama barang. Bonding sama duit. Ini kayaknya gue lebih bonding ke sini gitu. Bonding sama duit. Jadi Starlet gue pernah ditawar harganya sama kayak harga pasaran ya. Kalau itu belum. Gue belum patah kalau itu. Gue belum patah gue. Mungkin gue kayak lo juga, tapi yang itu gue belum patah. Aduh, ini terima kasih banyak ya deh, udah ngobrol-ngobrol panjang lebar nih. Dan terima kasih juga untuk Mr. T sebagai pemilik mobil sudah memperbolehkan kita untuk membahas mobilnya, biarpun Mr. T tidak hadir di sini, tapi namanya udah disebut-sebut dari tadi udah beberapa kali. Ketelepasan maunya nyaru, tapi udah dari tadi udah kelepasan. Jadi buat teman-teman semua yang nonton, terima kasih banyak. Special thanks juga buat Clay. Betul. Karena mobil ini diliput juga atas izin Clay. Terima kasih buat Mbak Clay, mudah-mudahan nonton, dibahas mobilnya. Tapi bener sih Mbak, ini mobilnya nggak usah dijual karena ini luar biasa. Nggak bisa diulang soalnya. Iya benar, kalau kata bapaknya sih gitu ya. Nggak bisa diulang. Takutnya dapat duit segitu, belum tentu bisa ngulang ngebangunnya kayak gini. Iya, pun disuruh ngulang lagi mungkin udah enek. Jengkel saya. Jadi untuk semua lagi nonton, jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share, sama komennya. Dan yang lagi cari official merchandise dari Dealer Indonesia bisa langsung cek ke Tokopedia dan Shopee-nya dari Indonesia. Ada 2 artikel terbaru. Terima kasih banyak yang nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Bye.